Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang baca nggak? Nggak ada. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jalla يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. agak di terserah untuk mati. Ini AC Mang, AC-ASEAN. Baik, ikhwah sekalian, kita akan mengkaji Surat An-Nisa dari 86 sampai 90 ya. Baru minggu depannya itu 91 ya. Baik, diperhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Allahu la ilaha illa hu la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la rayba fihi wa man asdaqu minallahi haditha. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من ضل
ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. Cukup sampai 90. Pada pertemuan yang lalu, ya, ini kita mengakhiri ayat dengan saling membantu, saling tolong menolong, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, dengan ungkapan Allah wa may yashfa' syafa'atan hasanatan. Dan ini ciri khas perilaku sosial muslim, tolong menolong, saling membantu, meringankan, karena Rasulullah sendiri mengatakan wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Jadi Allah itu akan selalu dalam pertolongan hamba selagi hamba itu nolong saudaranya. Ya, apalagi sekarang kondisi di Sumatera, bencana alam yang begitu dahsyat. Jadi kalau kita bicara mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid. Jadi perumpamaan seorang mukmin itu di dalam kasih sayangnya, perhatiannya, kelembutannya itu seperti satu tubuh. Ya, makanya sekecil apapun jangan sampai enggak keluar serupiah pun antum sumbangkan untuk mereka sebagai bentuk ungkapan keimanan antum. Ya, walaupun antum miskin, seperti 7 sahabat yang datang kepada Rasulullah, di antaranya Irbad ibnu Sariyah yang enggak punya apa-apa, tafidu minad dam'i hazanan, meneteskan air mata, enggak bisa membantu karena sedih. Ya. Nah, orang itu kalau membantu, tolong menolong itu biasanya ketemu
Makanya di sini diberikan adab, fa idza huyyitum bi tahiyyatin, wa idza huyyitum, ketika kamu diberikan ucapan selamat berupa panjang hidup, panjang umur, panjang selamat. Itu kata Imam At-Tabari, bitulil hayati wal baqa'i wal wassalamah. Antum balas. Itu. Dari sini hadirin sekalian, orang itu kalau dibaikin orang ndaknya balas. Jangan sampai gak tahu diri, kurang ajar. Kalau dibaikin orang harus minimal sepadan, kalau enggak lebih baik. Makanya Allah mengatakan fahayyu bi ahsan, dengan lebih baik. Ya. Makanya Rasulullah menegaskan man lam yashkurin nas lam yashkurillah, siapa yang tidak bersyukur kepada manusia tidak bersyukur sama Allah. Jadi kalau antum dibaikin itu jangan sampai enggak tahu diri. Karena biang kerok manusia bersosial itu ada dua, enggak tahu diri sama dirinya enggak tahu. Kalau dirinya enggak tahu itu remeh, ringan, tapi kalau enggak tahu diri itu yang bahaya. Nah ini minimal ketika antum ketemu, assalamualaikum, jawab waalaikumsalam warahmatullah bi ahsan. Ada kan antum minta bantuan pinjaman, assalamualaikum gitu loh. Nah habis itu waalaikumsalam, ada jawabannya. Jangan minjem ngilang, udah dibantu susah-susah nyusahin. Makanya di sini konsepnya wa idza huyyitum, ketika antum diberikan penghormatan, doa berupa semoga Allah panjangkan hidupmu, panjangkan kelanggenganmu, panjangkan keselamatanmu, kata Imam At-Tabari, bitulil hayati wal baqa'i wassalama, fahayyu, balas bi ahsan. Kenapa hadirin sekalian ucapan salam itu diungkapkan oleh Al-Quran dengan wa idza huyyitum bi tahiyyah, dari kalimat hayatun, yaitu hidup. Kenapa Pak? Halo? Ngikuti nggak nih? Hidup nggak Pak? Hidup semua nih. Kayaknya peserta kajian udah mulai kena banjir semua nih. Banjir atau gimana Mas di rumah? Hah? Banjir? Nggak ada? Insya Allah. Kenapa? Karena orang-orang Arab dulu sudah punya tradisi, kalau ketemu sama orang itu memberikan satu apresiasi, doa hayyakumullah. Itu ya, hayyakumullah, semoga hidupmu langgeng, hayyakumullah, tahiyyah. Dan ini dirawat oleh Islam, bahkan diperbaiki, disegarkan, dibaikin, dan diberikan kesempurnaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Makanya dari sini Islam itu bukan anti budaya Pak, bukan anti tradisi, tetapi Islam itu memitigasi budaya tradisi, yang baik dilestarikan, yang buruk ditinggalkan. Makanya tradisi Arab yang baik ketika ketemu itu saling memberikan apresiasi, penghormatan dan doa dengan kalimat hayyakallah,
Ya, hayyakumullah dipertahankan oleh Islam dengan doa yang langgeng, hidup, selamat, assalamualaikum. Itu makanya kalau ketemu ucapkan apa? Bahkan diberikan hadiah besar oleh Allah, afsus salama, tebarkan salam, wa at'imut ta'ama, berikan makan, wasilul arhama, sambunglah silaturahmi, wasallu bil laili wan nasu niyam, salatlah di malam hari orang-orang sedang tidur, tadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk surga lempeng. Mudah kan? Makanya memberi makan ini ibadah yang paling banyak disebut oleh Al-Quran dan Sunnah. Ibadah sosial. Kenapa Pak? Memberi sedekah itu yang terima segmen tertentu. Kalau makan semua orang, kaya miskin bisa terima. Antum lihat aja sedekah Jum'ah itu. Ya, pegawai kelas atas juga mau, kelas bawah juga mau, kelas menengah mau. Kenapa? Bukan karena dia miskin, bukan karena dia ngemis, tapi di sana ada satu hadiah yang tidak boleh ditolak. Apalagi waktu kalau ke warung nanti kepotong, kalau ke resto nanti juga habis. Dan alhamdulillah barokah, kadang-kadang variasi. Ada kacang godok, pisang godok, nah kan enak tuh, jarang ditemukan di resto. Itu makanya kasih itu makan. Makanya kalau antum sekarang ini pergi ke Sumatera, antum bawa makanan nggak mungkin nggak laku. Di tempat yang normal saja itu pasti laku, apalagi antum datang ke tempat-tempat mereka yang membutuhkan. Dan datanglah sebelum nanti, dari mulai pagi sampai sore orang menawarkan zakat, nggak ada yang terima. Ya, kalau sekarang mah semenit habis. Tuh ya. Nah, di dalam memberikan jawaban salam yang sifatnya wajib, kalau mengucapkan itu sunnah, kalau menjawab itu wajib, kita berikan wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Jadi kalau ada orang yang mengucapkan assalamualaikum, antum jawab waalaikumsalam warahmatullah. Kalau ada orang yang mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada orang yang memberikan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawab gimana? Ya udah, nggak ada lagi kalimat yang lebih baik, maka antum harus jawab sepadan dengan yang antum diberikan salam itu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini indahnya sosial masyarakat yang dibangun oleh Islam, ikhwan. Ya. Makanya kalau kita sebagai seorang muslim nggak akor, sebagai seorang muslim centang perenang, sebagai seorang muslim tidak menciptakan damai, bahkan antar teman saling gasak, saling gesek, saling gosok, saling jegal, ajaib. Karena Islam telah memberikan dasar wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsan, kalau bisa lebih baik. Makanya kalau antum ada tamu, sambutannya apa Pak? Ketika ketemu, ahlan wa sahlan wa marhaban, Masya Allah. Dan itu kalimat ada konsekuensinya. Kalau ahlan berarti menuntut antum siap untuk dia nginep tanpa ada gangguan sedikit pun, karena ahlan sudah antum anggap sebagai keluarga. Ahlan.
Jangan bilang ahlan, mereka ternyata setelah nginep mengkerut, setelah nginep jengkel. Nah itu nggak konsekuen. Dan kalau antum tambah lagi wasahlan, apapun yang dia inginkan antum harus permudah, karena sahlan. Minta alat mandi sahlan, oh kan gitu. Minta makan sahlan, ya. Mungkin kebutuhan-kebutuhan darurat dia sahlan. Dan apapun tingkah dia selama ada di rumah antum, wa marhaban, antum lapang dada, nggak ada mangkel-mangkelnya, nggak ada kecewanya. Nah itu makanya kalau antum nggak bisa menjalankan konsekuensi, jangan bermudah-mudah ahlan, oh tuh ternyata pret, wasahlan, apa sahlan, dimintai sabun nggak ada, wa marhaban, ya, aduh tamu ini ngeselin, duh antum sendiri sudah mengatakan wa marhaban, siap untuk dibikin kesel, siap untuk dibikin kecewa. Itu bahkan Rasulullah ketika menyambut tamu ditambah lagi ghaira khazaya wala nadama, gak bakal antum dipermalukan dan gak bakal kecewa. Coba ketika kedatangan tamu Abdul Qais itu, bukan hanya sekedar marhaban, tetapi marhaban ghaira khazaya wala nadama. Oh Masya Allah, itu penghormatan, itu sosialisasi yang diciptakan oleh Islam, yang harus kita kristalisasikan, kita internalisasikan di dalam kehidupan kita. Tapi sekarang kita masuk innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Masya Allah. Jadi apa artinya hasiba? Zat yang maha menghitung dan hitungannya nggak akan bakal meleset. Hasiba. Makanya Pak, alat digital untuk menghitung sesuatu yang secara otomatis, orang Arab itu memakai bahasanya hasub ali. Kalau Allah memiliki sifat hasiba, artinya wakafa bina hasibin, hasbunallah wa ni'mal wakil, artinya tidak ada sesuatu yang terlewat. Makanya Ibnu Ashur menafsirkan hasiba ay alima, artinya Allah maha mengetahui, pengetahuannya mendalam, lebar, panjang, dan tidak ada yang terlewat satupun dari pengetahuan Allah. Makanya innallaha kana ala kulli syai'in alima hafidha kafian, tidak ada yang kelewat. Kalau memang begitu, ada nggak yang sekarang masih membohongi dirinya sendiri? Ada nggak yang sekarang bermaksiat, curi-curi tempat, curi-curi kesempatan? Kalau Allah itu innallaha kana ala kulli syai', sekecil apapun, selembut apapun, sebesar apapun, termasuk dzarrah, innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Baik, sekarang masuk ke ayat kedua. Allahu la ilaha illahu, Allahu la ilaha illahu ikhbarun bitauhidihi wa tafarrudihi bil uluhiyah. Ini adalah pengkhabaran Allah terhadap keasahannya dan kesendiriannya di dalam peribadatan li jami'il makhluqat, untuk semua makhluk. Jadi enggak ada satupun makhluk yang dibolehkan oleh Allah untuk tidak menyembahnya. Makanya siapapun yang menyembah selain Allah langsung diprotek oleh Allah dengan protek yang sangat keras,
yang sangat kuat, yaitu apa? La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fi. Ada enggak Tuhan-Tuhan yang selain Allah itu bisa mengumpulkan manusia nanti di hari kiamat? Enggak ada. Ada enggak yang bisa memberikan balasan dari perbuatan peribadatan mereka selama di dunia? Enggak ada. Bahkan Tuhan-Tuhan selain Allah nanti batal setelah ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Kenapa, Pak? Karena pada akhirnya nanti ketika di hari kiamat semua Tuhan selain Allah itu cuci tangan. Semua Tuhan-Tuhan selain Allah itu menyatakan bahwa tidak berhak untuk disembah. Siapapun. Ini konsekuensi. Makanya kenapa Allah mengkaitkan la ilaha illallah dengan pembangkitan kiamat nanti. Lihat, Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la rabb. Kenapa? Karena ada keterkaitan. Maliki yaumiddin itu, Pak. Artinya Tuhan-Tuhan yang tidak bisa menyelamatkan kita nanti di hari kiamat, Tuhan-Tuhan yang tidak bisa berkuasa nanti di hari kiamat, Tuhan-Tuhan yang tidak memiliki maliki yaumiddin, tidak berhak untuk disembah, tidak berhak untuk diberikan ibadah, dan seluruh ibadah mereka adalah batil. Makanya Allah berfirman, wa anna ma tad'una min dunihi huwal batil. Apa saja yang kamu sembah selain Allah itu batil. Ya, yang arca, yang batu, yang jin, yang malaikat, yang nabi, semuanya menyatakan ani'budullah ma min ilahin ghairuh. Sembahlah Allah, tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Dia. Makanya Allah menegaskan di dalam surat An-Nahl, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Karena sesembahan selain Allah itu nanti akan tidak berlaku kekuatannya, akan tidak berlaku kehebatannya, dan semuanya dinyatakan batil peribadatannya setelah datang nanti di hadapan Allah yaumul hisab, yaumul adab, yaumul qiyamah. Makanya Allah melanjutkan la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fi. Baik, lanjut. Wa man asdaqu minallahi haditsa. Pak, kenapa Allah mengatakan itu? Ada yang bisa jawab? Mungkin supaya ada komunikatif, silakan. Kenapa Allah mengakhiri ayat ini dengan waman asdaqu minallahi haditsa? Tafadhal. Iya. Pasti itu ya. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala la Allahu la ilaha illahu diakhiri dengan waman asdaq? Atau begini pertanyaannya, ana lebih spesifikkan. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyuruh kita untuk beribadah hanya kepada Allah, kemudian mengakhiri kalimat waman asdaqu minallahi haditsa, alasannya apa? Pertanyaannya gini aja. Iya, silakan. Potensi bohong pada Allah itu 0%. Itu aja jawabannya. Karena orang bohong itu kan gini, Pak. Orang bohong itu atau siapapun yang ingin bohong pasti ada dua tujuan yang dia inginkan. Satu, ada kemanfaatan yang dia dapatkan dari bohong tersebut, atau yang kedua, ada bahaya yang dia ingin hindarkan dari bohong itu sehingga harus bohong.
Makanya anak yang bohong ketika ditanya oleh orang tuanya, kamu udah makan belum? Udah mandi belum? Udah. Padahal belum, takut digebuk. Nah, gitu kan gitu. Dan ini unsur nggak akan ada pada diri Allah. Manfaat apa yang dicari oleh Allah sementara Allah adalah sumber seluruh kemanfaatan? Bahaya apa yang ingin dihindarkan oleh Allah dari zatnya sementara Allah lah yang menghindarkan seluruh mara bahaya? Itu. Makanya wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, itu sama wa man asdaqu minallahi hadisa. Enggak mungkin secara syar'an wa aqlan Allah itu bohong. Syar'an realitas, aqlan ini logika kita. Wa urfan dan mungkin fakta kehidupan. Kenapa tadi? Orang bohong itu biasanya dia melakukan kebohongan karena ingin mendatangkan kemaslahatan untuk menolak apa? Kemadharatan. Sementara Allah tidak butuh itu semua. Itu. Bahkan Allah itu kasyiful dharri wa jalibun naf'i. Allah itu yang menyingkirkan bahaya dan mendatangkan manfaat. Itu ya. Wa man asdaqu minallahi hadisa, artinya la ahad asdaq minhu fi hadisihi wa khabarihi wa wa'dihi wa wa'idihi. Tidak ada sedikit pun celah secerta kedustaan di dalam khabarnya, janjinya, ancamannya, karena la ilaha illahu. Itu ya. Dari situ memberikan dorongan kita, Pak. Apapun bentuk cerita, apapun bentuk janji, ancaman, kalau bertentangan dengan apa yang dijanjikan oleh Allah, dikabarkan oleh Allah, dan ancaman yang disampaikan Allah, maka selainnya batil. Makanya kalau ada kabar yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran atau Rasulullah di dalam Sunnah bertentangan dengan kitab-kitab dahulu, maka kita bisa katakan yang dusta, yang bohong adalah kitab-kitab dahulu. Kalau ada istihad manusia, kalau ada janji-janji, ancaman yang dibuat oleh manusia, yang janji ancaman itu ternyata bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita bisa katakan janji, ancaman, khabar atau putusan apapun Anda adalah batil. Kenapa? Bertentangan dengan yang lebih benar, yang lebih jujur, yang lebih sidq. Tidak ada dusta sama sekali, yaitu Allah. Itu konsekuensinya. Jadi konsekuensi wa man asdaqu minallahi hadisa, kalau ada berita yang kontradiktif antara yang diberitakan di dalam Al-Quran dan selain Al-Quran, maka kita harus tegas yang bohong adalah selain Al-Quran. Kalau hukum-hukumnya diputuskan oleh Al-Quran bertentangan dengan hukum yang diputuskan selain Al-Quran, apalagi buatan manusia, maka yang kita tolak, yang kita mentahkan, batalkan adalah apa yang diputuskan oleh manusia atau selain Al-Quran. Ini konsekuensi waman asdaq. Siapa yang lebih benar? Siapa yang lebih baik? Siapa yang sekarang lebih tepat dalam kabarnya, janjinya, ancamannya, putusannya, hukumnya? Gak ada selain Allah. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Makanya Pak, pemimpin mana saja, hakim mana saja, kalau memutuskan dengan apa yang telah diucapkan oleh Allah dan Rasulnya, pasti jujur, pasti adil. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla wa man asdaqu minallahi hadisa. Tuh, cuman sayang kita temukan sekarang manusia bangga dengan undang-undang buatan mereka sendiri. Bahkan ada undang-undang yang sangat baik, ada aturan yang sangat indah,
malah dengan PD-nya masih tetap pakai undang-undang yang dibikin oleh orang-orang yang dulu mereka menjajah kita, yaitu undang-undang imperialis. Nah, itu. Coba Pak bayangkan, hampir 80 tahun. Sementara saya tanya sama antum, kira-kira manusia itu bisa adil, objektif enggak? Kalau dia membuat aturan ternyata di sana ada apa? Ada pamrihnya, ada stressing pribadinya, ada konflik interestnya, yaitu apa? Dia tidak ingin orang pertama kali yang kena hukuman yang dia buat. Tuh. Ini tuh hukuman koruptor apa? Dibunuh. Ternyata dia yang pertama kali dibunuh. Kan? Tapi kalau yang membuat itu Allah, karena Allah itu sifatnya zat di atas segala-galanya, yang tidak bisa dihukum oleh siapapun, aman, pasti adil. Itu Pak bedanya antara hukum buatan Allah dengan buatan manusia. Hukum yang diturunkan oleh Allah dengan dibuat manusia. Kenapa? Allah itu nggak bisa dikritik siapapun, ya, ditekan siapapun, disuruh oleh siapapun, dipersoalkan oleh siapapun. Bahkan Allah mengatakan fa'alul lima yurid, maha mengerjakan apa yang dia kehendaki. Dan innahu ini la yus'alu wa hum yus'alun, sesungguhnya Allah itu tidak bisa dipersoalkan dan mereka itu yang dipersoalkan. Aman. Mas, saya tanya, ketika antum beli mobil, itu kan pasti ada buku panduan, ada nggak buku panduannya? Coba bayangkan antum punya mobil Mercy baru beli, ente rawat pakai panduan buku bajai. Itu. Apalagi pakai panduan buku motor. Nggak akan bakal bisa, nggak bakal awet. Dan subhanallah, Allah lah yang menciptakan manusia, Allah lah yang maha mengatur kehidupan manusia, dan supaya teratur diturunkan syariat berupa Alkitab. Begitu. Jadi hadirin sekalian, Al-Quran dan Sunnah ini ibarat buku perawatan supaya awet kehidupan. Seperti mobil motor supaya awet, antum harus baca secara benar. Tuh. Makanya sampai Rasulullah menjamin, taraktu fikum amroini lan tadillu ba'di, tidak akan sesat selamanya. Coba bayangkan, apa enggak seneng antum punya kitab seperti itu? Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, taraktukum 'alal misril bayda, telah aku tinggalkan kalian di atas ajaran yang bening putih jernih, lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya, la yazighu anha ba'di illa halikun, tidaklah ada orang yang mencoba untuk menyimpangkan, menyelisihinya, pasti hancur. Lihat mereka sekarang, kehancuran dari seluruh sistem kehidupannya. Sistem politiknya hancur-hancuran, sistem ekonominya hancur-hancuran, sistem sosial masyarakatnya hancur. Kenapa? Karena menjauh dari nilai yang murni bersih tadi, yaitu apa? Alkitab wa sunnah bersama pengajarannya. Kenapa? Karena dari that simple, wa man asdaqu minallahi hadisa. Nah, yang bikin undang-undang itu pembohong ya Pak, kadang-kadang nggak punya agama. Coba antum tega menyerahkan halal haramnya kemaluan anak istri antum kepada orang yang nggak punya agama dan nggak punya apa? Kehormatan. Masya Allah. Coba akalnya di mana itu? Ya, yang membuat undang-undang kita itu kadang-kadang Masya Allah
Ya, coba antum rela nggak kira-kira? Ya, ya. Dengan coba bayangkan Pak, sekarang undang-undang keluar bahwa nikah di bawah 19 tahun dinyatakan pidana, kan? Coba Rasulullah aja nikah sama Aisyah umur berapa? Nggak ada pidana. Itu. Nikah siri disejajarkan dengan perzinaan. Masya Allah, kacau. Kenapa? Karena yang membuat itu manusia sendiri. Anehnya dan sekalian, yang membuat kadang-kadang Masya Allah, ya, bukan hanya nikah siri, ya mungkin ya zina, yang mungkin melakukan kumpul kebo, yang Masya Allah, itu coba bayangkan. Makanya tidak ada waman asdaqu minallahi hadisa, tidak ada yang paling jujur, paling benar di dalam putusannya, di dalam kabarnya, janji ancamannya, dan yang tidak kalah pentingnya adalah hukumannya kecuali Allah. Tayyib, sekarang 88. Fama lakum fil munafiqina fi'atain. Ini sikap kaum muslimin dimanapun, kalau sudah menghadapi orang-orang munafik itu pasti terbelah. Ini Pak, Masya Allah. Kenapa? Karena dia itu sosok penyelinap, sosok penyusup, yang dohirnya Islam, di dalamnya penuh dengan kekufuran. Di dohirnya itu persahabatan, batinnya penuh dengan permusuhan. Makanya orang mukmin ini terbelah sikapnya. Fi'ah. Makanya fi'atain itu dari kalimat fi', yaitu rujuk. Makanya rampasan dari orang non muslim kafir tanpa perang namanya fi'. Kenapa? Kembali kepada aslinya, yaitu kepada orang-orang yang berhak untuk mengelola bumi ini. Dikatakan fai karena kelompok yang berpecah itu masing-masing kembali kepada prinsip pribadi-pribadi, makanya akhirnya terbelah. Itu yang ini berprinsip A, yang ini berprinsip B, yang ono kapitalis, yang ini sosialis, pecah. Dan ini fama lakum fil munafiqina fi'atain. Kenapa kamu di dalam menyikapi orang munafik itu terbelah? Jelas kok, dia itu musuh Allah. Dan sebagian besar ahli tafsir mengarahkan ayat ini untuk kaum munafikun yang dipimpin oleh Abdullah bin Salul, yang kembali tidak ikut perang pada waktu Uhud. Ya, ceritanya kan Rasulullah awalnya ingin perang dalam kota, dan ini pertama kali rancangan perang kota, ya. Dan itu kalau seandainya Rasulullah sampai laksanakan, kita akan punya konsep real bagaimana cara perang kota untuk melindungi anak-anak, melindungi ibu-ibu, orang sakit, orang cacat, dan bagaimana menata pasukan. Cuma ketika itu ada sebagian sahabat itu usul, ya Rasulullah, kenapa kita tidak keluar dan perang di luar Madinah sehingga tidak membahayakan mereka-mereka yang tidak ikut perang. Akhirnya Rasulullah setuju dan sudah pakai baju perang. Akhirnya di sana ada beberapa sahabat yang tampak nyesel usul tersebut. Aduh, kenapa kita enggak menyetujui strategi yang diusulkan oleh Rasulullah? Ada yang mengatakan, ya Rasulullah, udahlah kita ikut. Mau Rasulullah perang di kota di Madinah ini atau keluar, kita ikut. Atau mungkin
kita setuju dengan usulan Rasulullah, kita tetap tinggal di Madinah apapun keadaannya. Apa kata Rasulullah? Pantang bagi seorang nabi kalau sudah mengenakan baju perang untuk dilepas lagi. Nah itu Pak, ini pendekar kesatria sejati itu. Kalau sudah pakai baju perang, nggak ada istilah mundur. Itu apalagi antum sudah nenteng buku, udah nggak ngaji, balik, aduh, itu. Ya. Akhirnya ketika Rasulullah berangkat dengan 1000 orang, pulang 300 kembali lagi bersama Abdullah bin Salul. Ini yang dimaksudkan, akhirnya kaum muslimin yang 700 itu terbelah. Wah, orang itu harus kita habisin, kita perangin. Bahkan mereka ini lebih berhak untuk kita perangin daripada kufar Quraisy, karena bahaya. Sebagian kelompok enggak, di mereka itu kan mukmin, sholat, akhirnya terbelah. Makanya ditegur oleh Allah, kenapa kalian harus terpecah di dalam menyikapi orang munafikun? Wallahu arkasahum wama bima kasabu, ini sama falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka itu memilih menyimpang, maka Allah akan simpangkan. Allah kembalikan kepada hasil, kepada usaha-usaha mereka. Kalau mereka itu usahanya iman, akan dikembalikan kepada iman. Tapi kalau usahanya mereka memilih kekufuran dan kemunafikan, Allah akan mengembalikan kepada kekufuran kemunafikan. Itu maksudnya wallahu arkasahum, bermakna arja'ahum, raddahum, kembalikan kepada usaha mereka. Ini menunjukkan Pak, sebab akibat itu semua di tangan manusia. Walaupun Allah itu yang menciptakan sebab, menciptakan akibat, menghendaki, tetapi manusia dengan kesadarannya, dengan akal sehatnya, dengan kehendaknya utuh bisa melaksanakan sebab akibat itu. Contoh, kalau mereka mempertahankan pohon-pohon yang besar-besar di Sumatera, hutan tidak dibabat, nggak akan terjadi banjir seperti sekarang. Makanya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mereka yang merusak, mereka yang sekarang ini melakukan pelanggaran, mereka yang sekarang ini melakukan perbaikan dan kebaikan, maka akan mendapatkan hasilnya. Yang melakukan pengerusakan dapat hasil rusak, yang melakukan perbaikan dan kebaikan dia akan mendapatkan kebaikan. Bahkan Allah mengatakan, Pak, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa-apa dari musibah yang menimpa kalian itu dari olah tangan kalian, dan yang dimaafkan Allah itu lebih banyak. Masya Allah. Makanya dari sini aturiduna an tahdu man adallallah. Ini di sini merupakan satu istifham litaubih, untuk kalau kita mencibirkan, ya. Aturiduna, kita dicibirkan oleh Allah. Apakah kamu ingin, apakah kamu menginginkan mereka mendapatkan petunjuk, orang yang sudah memilih kesesatan, dan wa adallahullah, dan Allah telah memilihkan mereka untuk kesesatan? Enggak mungkin, mustahil, usaha sia-sia. Kata orang zaman sekarang, bohong aja, omong kosong, ya. Falamma zaghu, ketika mereka itu memilih kesesatan, azaghahullah, azaghallah, ya. Makanya di dalam khutbah hajahnya Nabi,
man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiya. Kenapa? Karena memilih dengan sadar, dia mengerahkan sebab akibat kesesatan. Enggak mungkin siapapun bisa mendapatkan memberikan petunjuk. Contoh aja Pak, dia dengan sadar, dengan kemauan utuh nggak ngaji. Siapa yang bikin bisa ngaji? Ayo, antum seret ke sini. Ayo tetangga, Pak ngaji, nggak bisa. Wong dia dengan sadar dan mengerahkan sebab akibat untuk tidak ngaji, nggak mungkin antum bisa bikin dia itu ngaji. Dia sadar untuk memilih kesesatan dan dia mengerahkan sebab akibat secara sadar, secara paham untuk memilih kesesatan. Mungkin nggak antum berikan petunjuk? Masya Allah. Ya sekarang masanya tanya sama antum. Antum coba nanti barangkali sambil pulang nemu orang yang sekelompok nyambung ayam. Coba tanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada ibu-ibunya, sadar nggak menyambung ayam? Sadar. Dan ini kemauan bapak sekalian. Iya. Coba suruh bubar. Oh, itu terjadi debat habis. Mungkin antum dimaki-maki, antum dicela habis-habisan, dikatain jenggotnya, cingkrangnya kalau dia tahu itu Wahabi. Oh kan gitu. Kenapa? Karena dia melakukan sambung ayam secara sadar, mengerahkan sebab akibat untuk nyambung ayam, dan termasuk dia melakukan itu penuh dengan kemauan dari dirinya sendiri. Kecuali ada orang ngiku, ngimpi ngadu ayam, ngimpi judi sampai menang 5 juta. Ngimpi apa? Nah itu baru. Makanya Pak, falamma zaghu, sebetulnya yang mengerahkan sebab akibat, yang mengerahkan dia itu memilih jalan untuk kebaikan manusia sendiri atau keburukan manusia sendiri. Faman syaa falyu'min, barang siapa yang hendak beriman silakan. Faman syaa falyakfur, siapa yang ingin kafir silakan. Itu terserah manusia. Tetapi pada akhirnya wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, apa-apa yang kalian kehendaki itu juga dikehendaki oleh Allah, dan apa-apa yang mereka kehendaki juga dikehendaki oleh Allah. Tetapi tolong dicamkan kebaikan dan keburukan, tauhid dan syirik, iman dan kufur, sunnah dan bid'ah, hidayah dan kesesatan. Manusia punya hak untuk melakukan dan tidak melakukan secara utuh dan sadar. Makanya Allah tidak memberikan beban bagi orang yang melakukan tidak sengaja, lupa itu, atau gila, atau dipaksa. Karena itu Rabbana la tu'akhidna, karena masalahnya di situ. Dengan demikian, wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila, ay tariqan ilal hidayati wal khair. Kita tidak punya jalan untuk kepada hidayah dan kebaikan. Makanya hidayah itu ada 2 macam. Ada hidayatut taufik, ini yang dimaksudkan firman Allah, yaitu apa? Memberikan taufik untuk masuk Islam, memberikan taufik untuk sadar menerima sunnah dan kitab, untuk menerima hidayah, itu hanya milik Allah. Tapi kalau hidayatul irsyadi wa da'wah, menunjukkan, mendakwai, insya Allah kita semuanya bisa. Nabi, Rasul, da'i, ulama. Tapi yang dimaksudkan di sini oleh Allah adalah wa man yudlilillahu falan tajida lahu tariqan ilal hidayati wal khair. Dan fakta Pak, Masya Allah, antum cek aja orang yang memilih agama selain Islam. Kenapa Allah mengatakan la ikraha fiddin? Hampir nyaris kita nggak akan punya jalan kalau tidak diberikan petunjuk Allah.
Coba bayangkan Pak, ajaib kan? Nabi Musa tinggal di tempat paling gelap. Karena dikehendaki Allah hidayah, maka dia menjadi nabi. Gitu? Asia tinggal di tempat paling sesat. Allah menghendakinya, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Dan bandingkan istrinya Nabi Lut, dan bandingkan istrinya Nabi Nuh. Kanata tahta abdaini min ibadina as-salihin fa khanatahuma. Coba bayangkan, itu hidayah. Loh, Abu Jahal, Abu Lahab itu bertetanggaan loh Pak dengan Rasulullah. Tiap hari ketemu Rasulullah. Bandingkan tinggal sejengkal Abu Talib. Makanya Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab kitab Al-Fawaid memberikan satu komparasi. Coba bayangkan Salman Al-Farisi, di mana tinggalnya? Dengan proses yang panjang dan berat, akhirnya Allah pilih untuk mendapatkan hidayah. Bandingkan dengan Abu Talib yang jarak rumahnya dengan Rasulullah itu tidak ada 1 kilo. Ketika dikehendaki oleh Allah tidak mendapatkan hidayah, maka akhirnya dia memilih pada kesesatan. Bandingkan Salman Al-Farisi. Masya Allah, betul Pak. Salman Al-Farisi itu ditegaskan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam kitab At-Tamyiz Baini Al-Isabah Fit Tamyiz Baina Sahaba. Umurnya itu 350 tahun. Kenapa? Karena dia itu belajar sampai 5 pendeta mati ganti sampai 5 pendeta, sampai akhirnya datang ke Madinah, sampai akhirnya ketemu Rasulullah. Coba bayangkan Pak, itu nggak main-main itu. Kecuali pendeta pertama 3 tahun pindah 3 tahun, ini enggak. Pendeta pertama mati baru ganti pendeta, kedua mati lagi ganti pendeta, sampai akhirnya yang kelima menunjukkan di sana akan datang seorang nabi terakhir, yaitu At-Taubah At-Taibah, yaitu Madinah. Pergi ke sana kalau kamu mau. Akhirnya datang ke sana dengan perjuangan seorang merdeka dijual. Coba bayangkan Pak, dia sudah ngopah itu si Yahudi itu yang dagangan ke sana, sudah bayar perjalanan dari Syam Madinah dengan ongkos sendiri, dengan menyewa kendaraan sendiri, nyampe di Madinah dijual. Coba, dan dia terima kesabaran itu, yang akhirnya dia menjadi budak buatan, budak bikinan, budak-budakan, tinggal kerja di kebun kurma. Dari situ ternyata awal dari kebaikan dia, dan akhirnya ketemu Rasulullah. Makanya untuk kita mendapatkan kebaikan, pintunya tidak harus kenikmatan. Untuk mendapatkan prestasi dan keberhasilan Pak, kendaraannya itu tidak harus kita mewah, lancar, penuh dengan onak duri seperti Salman Al-Farisi. Coba lari dari rumah orang tuanya yang diborgol kakinya aja itu sudah perjuangan. Akhirnya dia tinggal sembunyi di salah seorang pendeta, terus lari ke Syam. Di Syam berganti pendeta ke pendeta lain. Untuk apa? Belajar. Dan akhirnya dia mendapatkan kebaikan, yaitu Salman minna ahlu bait. Salman termasuk kami dan ahlul bait. Masya Allah. Itu ya kebaikannya. Nabi Musa itu kan perjuangan. Ibunya suruh buang anaknya di sungai, udah gitu ketemu Fir'aun, ya itu. Padahal dibuang supaya nggak disembelih Fir'aun, malah datang kan gitu. Coba itu Pak. Ini tapi lihat kebaikan Allah. Akhirnya ibunya masuk istana, semua keluarga bapaknya juga masuk istana, dibikinkan rumah, nyusui anaknya, kasih gaji. Coba, kalau tinggal di rumah dapat gaji? Enggak. Itu cara Allah memberikan kebaikan kepada keluarga Nabi Musa.
Makanya cara Allah memberikan keberhasilan prestasi antum itu jalannya berliku-liku. Makanya yang penting antum sabar, kan gitu. Lanjut, waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Pak, ini watak agama kufur. Tokoh-tokoh kekafiran dimanapun dia selamanya, mereka selamanya pingin akidah kita seperti mereka, pingin umat Islam ini murtad, tapi caranya mereka itu culas. Dalam satu sisi mereka merangkul, ngajak kita itu damai indah, persatuan umat-umat beragama, toleransi, tapi Pak lihat fakta di lapangan. Dan fakta wahyu Allah nggak mungkin bohong. Kita sudah mendapatkan keterangan tadi, nggak mungkin Allah itu bohong. Nggak ada sesuatu yang paling jujur yang diucapkan kecuali diucapkan oleh Allah. Mereka itu senang sekali kalau kita itu kufur seperti mereka. Close. Ya gitu. Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dimanapun, kapanpun, dan di zaman manapun kita akan menemui watak daripada mereka itu. Mereka itu senang kalau kita itu murtad, senang kalau kita itu tersesat, senang kalau kita itu memeluk agama mereka. Fatakununa sawa fala tattakhidu minhum awliya. Janganlah kalian menjadikan mereka itu wali-wali, pelindung, teman setia, teman akrab, berloyalitas. Itu maknanya aulia. Hatta yuhajiru, sampai mereka itu hijrah fi sabilillah ke Madinah kalau ketika itu. Artinya sampai dia itu menunjukkan keislaman yang nyata, sampai menunjukkan persahabatan yang benar di atas keimanan, bukan hanya di atas basyariyah, kemanusiaan. Fakhuduhum, ambil tangan-tangan mereka. Makanya dari sini Pak, kita harus tegas. Waqtuluhum, bahkan kita kalau punya pemimpin kaum muslimin, maka waqtuluhum, bunuh mereka. Haitsu wajadtumuhum. Tapi kalau antum sekarang sendiri-sendiri, masing-masing nemu orang kafir digorok, bahaya, ya. Ini nanti dipahami secara tekstual. Intinya gini Pak, closing ya. Apapun bentuk penghilangan nyawa, pengambilan harta, nih dengerin ya. Apapun bentuk penghilangan nyawa, pengambilan harta, semua teks di dalam Al-Quran dan Sunnah harus di bawah pemimpin yang sah. Itu kunci. Jadi kalau ada hukuman penghilangan nyawa, pengambilan harta, nggak mungkin di luar pemimpin yang sah. Termasuk jihad, karena konsekuensinya penghilangan nyawa, pengambilan harta. Makanya para ulama ahli sunnati wal jamaah menegaskan al-jihadu madin ila yaumil qiyamah ma'al imam barran au fajira. Jihad terus terlaksana sampai hari kiamat bersama imam yang baik dan yang buruk, yang durhaka, yang jahat, yang zalim. Oke. Wala tattakhidu minhum waliyan wala nasira. Enggak patut Pak, orang yang sekarang ini menyimpan permusuhan, mencari saat-saat lengah umat Islam, antum jadikan teman. Masya Allah Pak, mereka siap untuk berkhianat kapanpun, mencelakakan kita dimanapun kapanpun. Antum jadikan waliyan wala nasiro, pembela, loyalis, nggak mungkin. Ya kecuali perjuangannya duniawi ya. Ya makanya politik Machiavelli itu ya seperti itu. Sehingga mereka itu mengatakan tidak ada teman, musuh, kawan, lawan yang abadi, yang ada adalah kepentingan
kepentingan yang abadi. Itu sudah di luar pembahasan walak wal barok itu, Pak. Makanya kalau antum sudah masuk ke sana, ayat-ayat ini dinasakh. Ini nasakh oleh apa? Politik. Enggak berlaku. Nasallahu al-afiyah. Illa alladhina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mitsaq, dikecualikan untuk tidak dibunuh, tidak diperangi orang-orang yang datang kepada kalian mengikat perjanjian damai. Musta'man minta suaka, ahlu zimmah dia mendapatkan jaminan dari umat Islam, ya. Itu kita harus lindungi. Makanya Allah menegaskan, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian atas orang yang tidak memerangi kalian karena agama dan tidak mengusir dari perkampungan negara kalian untuk kita berbuat baik dan kita bersikap adil. Ini sama, karena dia datang sebagai musta'man, masuk negara Islam sebagai ahlu zimmah atau mu'ahad, harus kita lindungin. Makanya perlindungan Rasulullah sampai mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yaruh raihatal jannah, siapa yang membunuh kafir mu'ahad tidak menemukan baunya surga. Ya. Au ja'akum hasirat suduruhum, masyaallah, atau mereka datang hatinya itu hasirat. Apa itu hasirat? Dia tidak akan mungkin lagi punya kekuatan perlawanan, keinginan untuk bughat, keinginan untuk mengganggu, alias sudah pasrah. Nah, dalam konteks seperti itu jangan antum perangi coba Islam, Pak. Dan bandingkan Israel Yahudi yang membabi buta, membunuh wanita, anak-anak dan semua orang yang bisa dibunuh mereka. Tuh lihat keadilan Islam, kebaikan Islam dan keobjektivitasan Islam. Allah larang ayyuqatilu qaumahum walau sya'allahu lasallatahum 'alaikum falaqatalukum wa in i'tazalukum falam yuqatilukum wa alqau ilaikumus salam. Artinya, kalau mereka menjauhi kalian, tidak memerangi kalian, dan mereka sudah nyerah, angkat tangan, letakkan senjata, maka fama ja'alallahu lakum alaihim sabila, Allah tidak menjadikan buat kalian untuk memerangi mereka, mengganggu mereka, usil sama mereka dalam konteks apapun, hartanya, nyawanya, keluarganya dan apapun, termasuk kesucian kehormatannya. Masya Allah, perlindungan yang tidak akan didapat orang Islam di negeri orang kafir, perlindungan, keamanan yang tidak pernah didapatkan orang Muslim tinggal di negeri-negeri kafir. Dan ada kalimat tadi, Pak, walau sya'allahu lasallatahum 'alaikum, kalau Allah menghendaki, Allah bisa saja membuat mereka menghabisi kalian. Ini menunjukkan, Pak, semua ada di tangan Allah. Bahkan Allah mengatakan, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu, Allah lah yang membela kaum mukminin. Jadi kalau antum sudah di atas kebenaran, mendakwahkan kebenaran, apalagi Alkitab wa Sunnah, jangan takut. Allah yang melindungi kita, Allah yang mengamankan kita, Allah yang menyingkirkan apa-apa yang terbersih di dalam benak kita ketakutan. Wah, nanti bisa aja dikerutuk oleh seorang kampung semuanya. Nanti enggak ada. Aman insyaallah. Hilangkan itu semua. Kalau antum membela Alkitab wa Sunnah, membela kebenaran, membela as-sunnah, antum singkirkan semua itu. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu, Allah lah yang membela orang-orang beriman. Allah yang menyingkirkan bahaya dari kita yang ingin ditimpakan orang-orang
kafir kepada kaum muslimin. Ya gini Pak, Masya Allah ya, coba teman-teman kita yang tinggal di negara komunis yang dulu mayoritas Islam, mana itu? Mana Pak? Antara Kamboja dengan Vietnam, dulu 99% Muslim. Daerah? Champa ya. Sekarang orang Islam tinggal 1%. Coba. Yang kalau kita bicara masalah Wali Songo itu, Raden Rahmat kan datang dari sana, karena memang dulu itu kerajaan Islam paling kuat dan mayoritas umat Islam, dan setiap dai yang datang dari manapun pasti singgah di sana. Karena di samping pelayarannya juga bagus, tempatnya bagus, tempat berkumpulnya para ulama, ahli ilmu, penuntut ilmu, dan orang-orang yang musafir berdagang. Sekarang apalagi kekayaannya alam yang Masya Allah, gaharunya, kayu wanginya, hutannya, rempah-rempahnya, makanya buat rebutan. Sekarang tinggal 1%. Kalau bukan karena Allah yang membela mereka habis, itu apalagi yang sekarang itu yang ngungsi di Aceh itu apa namanya? Apa? Rohingya, habis. Ya. Ini menunjukkan bahwa mereka itu betul tadi. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Mereka itu senang sekali, pengen sekali kita itu kufur sama seperti mereka. Nah, sekarang apa yang antum perbuat? Antum tahu, sadar enggak? Setiap tahun jumlah umat Islam di Indonesia itu menurun. Antum masih bisa nyantai, masih tidak ada aktivitas dakwah yang agak sedikit menggeliat, apalagi masif. Enggak sedikit teman-teman kita itu murtad di pinggiran Jabodetabek. Itu. Makanya sekarang jumlah umat Islam terbesar di dunia bukan lagi Indonesia, sudah berpindah ke Pakistan. Indonesia berkurang. Yang dulu 90%, mungkin 95, jadi 90 dari 85, mungkin kurang. Karena kita sendiri sebagai umat Islam belum melakukan sensus dan penelitian yang secara akurat bisa mengetahui jumlah itu. Itu pun Pak, dari 100% umat Islam yang abangan itu 85%, yang 15 itu yang agama mutiah yaitu putihan, yang agak setengah serius itu setengah serius, dan yang serius banget 5%. Makanya betullah apa yang dikatakan oleh Rasulullah, bada'al islamu ghariban fasayaudu ghariban kama bada. Islam dulu awalnya dianggap asing dan akan kembali terasing. Fakta di Indonesia ini Pak, kalau antum betul-betul mitigasi dengan benar, dengan baik, dengan teliti, yang beragama serius sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, itu 5% sudah banyak sekali. Udah banyak sekali. Lawan di Bekasi jumlahnya penduduk Bekasi berapa? Yang ngaji cuman ini dong. Itu. Makanya betul kata Rasulullah ketika menjelaskan ghuraba itu an-nuzza' minal qabail, segelintir dari kampung-kampung yang ada itu. 1, 2 dari komplek A, 1, 2, 3 dari komplek B, 1, 2, 3, 4 dari komplek, paling banyak 4.
Makanya Rasulullah menegaskan unasun salihun, yang dimaksudkan ghuraba adalah orang-orang yang soleh hidup di tengah komunitas yang membangkang lebih banyak daripada mentaati. Unasun salihun fi unasi su'in kathir man ya'sihim aktsaru mimman yuti'uhum. Makanya dalam konteks itulah al-qabid ala dinihi kal-qabid ala al-syamra, orang yang memegang agamanya itu seperti memegang bara api. Nah, coba bayangkan Pak, kita itu terlalu dibikin nyantai. Mentang-mentang jumlah kita itu masih bertahan mayoritas, kemana-mana masih dapat makanan halal, kemana-mana dengan mudah sembelihan yang halal, kemana-mana kita bisa mendapatkan nama-nama muslim. Antum belum pernah merasakan bagaimana dulu mayoritas menjadi minoritas, bahkan 1% di Champa, di Kamboja, di Vietnam. Gak usah di sini, antum juga tengok agak ke timur. Bagaimana sulitnya teman-teman kita beraktivitas di masjid, di musola, di minoritas. Antum masih nyantai. Dalilnya ngaji sebulan 2 kali aja bisa absen loh. Kurang serius kayak apa lagi? Ya. Bandingkan dengan para ulama dulu, bagaimana Islam itu kuat, bagaimana mereka itu kuat, bagaimana Rasulullah mengatakan nusirtu birru'bi masirata syahr, aku dimenangkan Allah untuk sebelum perang musuh itu takut 1 bulan. 1 bulan sebelum perang Pak. Lah kita udah di depan mata kagak ada yang takut. Apanya yang ditakuti? Ya, sholat juga kadang kena kadang enggak, minum khamr juga iya, selingkuh juga iya, judi juga iya. Kalau non muslim mabuk, muslim juga mabuk. Apanya yang ditakutin? Itu. Makanya ada orang yang meruqyah setan, setannya malah nantang. Kata si setan, kamu lebih setan daripada saya. Itu makanya setannya Jawa itu Pak ditakutin setan Eropa. Lo orangnya aja setan, apalagi setannya. Itu Masya Allah. Na'udzubillah, na'udzubillah. Taib, saya kira itu ada waktu 11 menit untuk tanya jawab, silahkan. Insyaallah. Afwan Ustaz, bagaimana pandangan Islam terkait menolak rizki? Apakah kita menolak program pemerintah MBK maka kita termasuk menolak rizki? Antum ambil sesuai dengan kebutuhan antum, dengan kesempatan dan kondisi antum. Kalau kondisinya antum, contoh anak sekolah, memang udah dibagi-bagi dan itu jatah makan. Soal beracun, ya bismillah. Ya kan gitu ya. Aduh, bismillah. Orang Indonesia itu terkenal kuat kok, keracunan bolak-balik juga tetap jalan. Itu orang Indonesia itu kuat, hebat. Masya Allah. Makanya subhanallah ya, kalau kita lihat Pak, ekspor udang ke Jepang itu harus melalui alat steril 0% bakteri. Tapi antum lihat orang Indonesia Pak, bakar ikan aja di pinggir jalan. Wah, itu bakterinya kayak apa itu? Kenapa? Karena bakterinya itu takut sama orang kita. Waduh, aman, Masya Allah. Di mana ada Pak, di negara-negara maju itu orang berani jualan bakar-bakaran di tengah jalan. Antum cek, pergi ke Jepang, pergi ke Australia, antum pergi ke Jerman, Saudi, nggak ada. Karena itu bertentangan dengan sterilisasi. Indonesia aman, kuat. Itu menunjukkan manusia terkuat. Gitu.
insyaallah. Makanya saya sarankan lihat kondisi. Kalau kondisinya antum membutuhkan dan memungkinkan untuk ambil, antum ambil. Kalau kondisi antum tidak memungkinkan, contoh memang sekolah antum nggak dapat jatah, ya udah, jangan antum sekarang berubah menjadi pengemis. Karena al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada yang di bawah. Biarkan datang penuh dengan izzah. Karena Rasulullah mengatakan syaraful mar'i qiyamuhu bil lail wa izzuhu istighna'uhu linnas. Kemuliaan seseorang itu adanya di qiyamul lail, dan izzahnya itu karena merasa tidak butuh sama orang. Jangan ngemis, jangan nunggu-nunggu gitu. Contoh, udah tegas, udah ngerti makanan selamatan nggak boleh. Ini ada tetangga selamatan nunggu-nunggu. Kok belum ya? Itu namanya nggak istighna itu. Tuh ya. Sesemutannya saya meminjamkan uang dengan teman untuk usaha, misalnya pokoknya 500, selama 2 bulan selesai saya dikembalikan pokoknya 500 juta plus 5%. Ini namanya riba. Pak, kaidah riba itu mudah. Kullu qardin jarra bihi naf'an. Setiap utang piutang yang menjuruskan, menarik, mengarahkan kita kepada manfaat, itu riba. Apalagi jelas manfaat cash. Loh, manfaat payung saja, Pak. Pernah Imam Abu Hanifah ditawari berteduh sama orang yang minjem duit, dia nggak mau. Takut ini manfaat tambahan dari utang piutang dia. Masya Allah. Apalagi, Mas, saya pinjemin ya uang 1 juta, tapi ana 5 hari pinjem motor antum ya. Oh, itu nginjem 5 juta dengan syarat minjem motor 5 hari. Manfaat nggak itu? Kullu qardin jarra bihi naf'an fahuwa riba. Manfaat. Makanya contoh, antum walaupun nggak ada tambahan, pinjaman kata orang sekarang, pinjaman sosial atau lunak, ya Mas, ini saya pinjemin 2 miliar sekolah antum untuk pengembangan, tapi nanti buku beli dari saya ya. Riba. Karena apa? Manfaat, yaitu apa? Buku cetakan dia laku. Itu paham itu. Jadi kaidah wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin, tinggalkan sisa-sisa riba, termasuk apa? Segala sesuatu kemanfaatan yang terkait dengan utang, antum tinggalkan. Wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Ustaz, pada suatu ketika ana safar dan berhenti di suatu ana sarankan antum ini, kalau mau 500 juta antum bikin mudharabah. Apa? Mas, antum mau bisnis apa? Oh, saya mau bisnis penanganan MBG. MBG itu singkatan Meeting Border Ground. Ada apa? Tempat rapat dong. Ya, MBG itu makan bergizi gratis. Nah, kadang-kadang gizinya hilang, gratisnya yang ada. Makanya keracunan. Ya nggak apa-apa. Racun itu menambah kekebalan, Pak. Jadi antum ternyata untuk imunisasi itu tidak harus pakai vaksin. Makanya anak-anak antum bisa supaya tahan virus bakteri, suruh kalau orang Jawa itu ngampuh. Ya kan? Di Jawa itu kan suka anak-anak dibolehkan makan tanah itu.
ya, atau kipu. Kipu itu apa? Main di tanah dengan kaki telanjang, tangan telanjang. Itu sebetulnya proses imunisasi yang alami. Jadi anak antum tahan bakteri, ya, bakteri dari telek, pitik, manuk, ya, terus apa lagi, angsa. Oh, itu namanya kipu. Kalau makan tanah namanya ngampuh. Itu proses imunisasi alami. Makanya lihat anak-anak kampung itu kuat-kuat, masya Allah. Kaki dibiarkan nginjek tanah, itu ada tujuannya, Pak. Gitu, ya. Nah, saya kasih konsep, antum umpamanya bisnis apa ya, yang paling bagus juga murabahah, beli sesuatu nanti dijual. Kalau murabahah itu prosentasi dari jual beli. Contoh, ada pengadaan barang 10 TV untuk sekolah apa ini namanya, TV kelas kan, TV smart ya, 10. Mas, ana dapat tender nih dari sekolah As-Sahabah untuk beli TV 10, tapi ana nggak punya modal. Antum mau nggak ikut? Udah, pemodal 100 juta, karena satu TV itu kurang lebih berapa? 8 juta ya? Berapa? Ya sekitar itulah. Udah, nanti kita bagi hasil, itu namanya mudharabah. Kalau pihak yang dapat tender namanya murabahah. Karena saya dapat dari harga As-Sahabah ini umpamanya 10 juta, saya carikan barang harganya 8,5 juta, saya dapat barang per 1 juta setengah, dan sahabat tahu. Ini namanya murabahah, alias untungnya sama-sama tahu, namanya murabahah. Atau saya up 5%, 10%. Artinya barang apapun yang saya beli, saya berikan kwitansi apa adanya, saya naikkan 10%. Itu namanya juga murabahah. Bisa dapat untung secara nominal tadi atau persentasi. Boleh, itu namanya murabahah. Tapi kalau bagi yang penanam modal mudharabah tadi, Mas, ana punya proyek nih, bangun kelas 2 di sekolah ini, 2 kelas butuh 500 juta. Biasanya kalau proyek itu di up dari mulai 50 sampai 75, 80%. Ya, umpamanya biayanya sekian, maka 80%. Dari 80% kotor ini kita bagi. Antum dapat 50, ana 50, 30, 70, terserah kesepakatannya. Prosentasi bukan dari nominal, tapi dari untung. Kalau nominal itu riba, untung itu namanya syariat. 5% dari 500 itu namanya riba. 50% dari untung, kalau nggak untung ya kosong. Itu namanya sama-sama. Kalau rugi bareng, untung bareng. Itu topnya Islam. Kalau ini kan mau rugi, mau sekarang gulung tikar, tetap saya minta uang 500 sama 5%. Anda nggak mau tahu. Ini namanya mana nggak pernah mati. Mana ada barang mana nggak mati itu, Pak? Cek aja, barang yang bisa beranak bisa nggak mati? Semua yang beranak pasti mati, kecuali riba. Beranak terus nggak pernah mati, kan kacau itu, Pak. Makanya negara manapun yang masih mengandalkan suku bunga, maka negara itu tidak akan pernah maju ekonominya, pertumbuhannya akan stagnan. Maka untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi, maka yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf adalah dulluni ala suq, tunjukkan pasar. Pasar yang digerakkan, bukan suku bunga yang digerakkan. Apalagi pajak, udah nggak punya duit ditingkatin lebih pajaknya. Apa yang dibayar? Yang digerakkan apa? Pasar. Diperbanyak orang jual beli, yang diperlebar
transaksi jual beli, pasar-pasar digerakkan, orang-orang yang beli menjual itu diperbanyak, insya Allah ekonomi akan melompat. Itu konsepnya siapa? Abdurrahman bin Auf, dulluni ala suq. Ketika ditawarin temannya yang disahabatkan gitu kan, saya punya istri lebih dari 2, pilih salah satunya. Saya punya rumah lebih daripada 2, pilih salah satunya. Enggak, dulluni ala suq, tunjukkan pasar. Cara Abdurrahman bin Auf di dalam menangani krisis, meramaikan pasar. Itu ya, wallahu a'lam bishawab. Ustaz, pada suatu ketika ana safar dan berhenti di suatu masjid untuk sholat zuhur. Sampai di dalam masjid imam menutup sholat dengan salam assalamualaikum. Pertanyaan, apakah salam imam itu harus dijawab assalamualaikum? Antum juga assalamualaikum, antum jawab gimana? Gitu. Oh, antum di luar sholat ya. Kalau antum tidak dalam keadaan sholat, antum boleh jawab, boleh tidak, karena asalnya assalamualaikum warahmatullah itu ada jawabannya. Cuma kalau orang yang di dalam sholat dilarang, karena apa? Karena tidak boleh mengucapkan kamu kecuali untuk Allah dan Rasulnya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Makanya batal dengan sholat itu, yaitu kamu. Karena ada apa? Khitab, komunikasi. Sementara Rasulullah SAW sesungguhnya sholat, la inna hadhihi sholat la tasluhu min kalamin nas. Sesungguhnya sholat ini tidak patut kecampuran ucapan manusia. Itu apa? Dialog kamu saya, kecuali Allah dan Rasulnya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli. Kita minta sama Allah, komunikasi. Ya Allah, nah kan gitu boleh. Tapi kalau manusia, kita lagi sholat, mas minta minum dong, batal, karena ada komunikasi manusia. Makanya jawab menjawab nggak boleh. Kayaknya orang yang sholat ditegur, pernah di terminal karena baca bismillahnya nggak keras, ditasbihin sama makmumnya, karena makmumnya itu syafi'i fanatis. Alhamdulillahi rabb subhanallah, langsung dia diam. Alhamdulillahi subhanallah sampai berkali-kali. Capek itu imamnya, salah apa gue? Juga baru sholat. Akhirnya apa? Mas, salah apa saya? Itu batal, karena dia bilang salah apa saya? Itu kan. Kata makmum, enggak keras pak bacaan bismillah. Nah, bodoh imam wal makmum. Itu milal juhala kan gitu. Jadi seperti itu. Sudah cukup, insyaallah kita bersua kembali di kesempatan lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.